kemarin kita baru makan ramen di sini. Masih banyak kopi, non kopi, makanan ringannya. Di sini kan bukan cuma nak makan berat. Sudah, apa ya kita masuk dulu? Yo, di sini kita bakal cicipi menu-menu oncak lainnya. Ayo. Sekarang kita nyoba di sini pula karena Aduh, ini view-nya pas yang di depan jendela. Betul. Pacak nyingok suasana di jalan. Nah. Aduh, cak mana? Kemarin lah dari sini, kita di sini lagi. Karena memang pilihan yang tepat di sini nih. Tempatnya nyaman pemirsa. Kita masih siaran ini tentunya dari Sefu Ramen. Ini alamatnya ada di Simpang Pasar Gubah, Kamangiwa. Ya. Jadi kemarin kita sudah kesini nyicipi beberapa menu ramen ya. Iya. Jadi juga ini tentunya pemirsa, walaupun masih sore ya, bukan berarti kesini cuma nak makan makanan berat bae, tapi juga masih banyak nih tentunya menu-menu yang pacak jadi rewang kita di sore hari. Dan Jadi juga berbagai kopi. Tapi sekarang sudah mulai seneng kopi. Iya. Aku nak nyoba kopi hari ini. Nak nyoba kopi Iya. hari ini. Oke, boleh lah ya, baru duduk lah nak nentu ke makanan apa walaupun belum nyingok menunya Karena apa. lah tahu lemak-lemak di sini tuh Fikri, cak itu. Mantap, luar biasa. Pemirsa Pal TV di mana berada, tentunya selama sejam ke depan kurang lebih kita bakal ngejuk ke informasi macam biasa, tentunya suatu hal yang mungkin pemirsa belum tahu ataupun hal tabu yang biasa wong nganggep remeh bacanya. Tapi kali ini kita bakal ngejuk secara detail tentunya bersama dengan aku Cek Fikri dan aku Sabrina. Tentunya di Ngapo Ma Itu. Nah, jadi Sabrina kalau kita nyingok jalan raya ini dari tadi macet. Iya. Macet, nengok manusia banyak nian. Ini sebenarnya sempat terpikir loh. Kemarin ada beberapa yang nanya, cak mano kira-kira kalau ternyata kita nih manusia terakhir di bumi. Iya, benar. Cak mana tebakan Sabrina? Cak mana ya? Aku juga udah terpikir karena tiap Ibarat hari ke wong lala juga loh nah. Iya. Wong lala juga loh. Tinggal sisa kita dewek di bumi. Cak Manusia mana ya terakhir. kira-kira? Penasaran gak sih Fikri? Kalau Sabrina manusia terakhir di bumi, kira-kira pengen ngapoi lah? Ngapo ya? Takut pula aku mana Nak ke mall? Kan yang jualan. Iya, Kan kita dewean. Iya. Nak takut apa? Dewean takut aku Fikri. Lah maling kan kate. Bandit kate, perampok kate. Lah habis segala juga. Tapi cak mana lah ya kira-kira ya? Tapi nak ke mall, nak ngapoi? Nak beli baju, nak belaga biar siapa Nah, naksir. kata ya nyingok kan? Iya. Itulah. Siapa yang cinta juga? Nah, Emang galak nonton bioskop dewean? tidak galak. Ku WCB galak minta rewangi kan masih? Nah, mentau. Pemirsa juga mungkin bingung dan juga bertanya-tanya kira-kira pecak mano dan apa jadinya kalau kita ternyata manusia terakhir di bumi. Dak katik lagi wong lain pemirsa selain kita dewean nian. Iya. Nah kesana sini yang jelas alone, sepi. Kita juga pemirsa sama-sama jawabannya di cuplikan berikut ini di Ngapo Ma Itu. Setelah seharian ketemu banyak orang, kadang kita jadi pengen sendirian aja. Ya, karena kalau jadi satu-satunya orang, kita jadi bebas mau ngapain aja, mau tidur-tiduran di rumput stadion pun bisa, main wahana tanpa ngantri juga bebas, makanin seluruh stok bola daging sepuasnya juga silakan. Tapi, apakah semuanya akan selalu baik-baik aja? Apa jadinya jika kita beneran jadi orang terakhir di bumi? Oke, hal-hal yang bikin seneng tadi mungkin bisa kita lakuin. Tapi setelah itu, kita mulai nyadar kalau listrik jadi padam karena nggak ada yang ngoperasiin. Internet juga bakal mati dan akses informasi jadi terbatas. Dan walaupun ada banyak tempat enak yang bisa kita pilih jadi rumah baru, nyatanya kita juga harus tetap hati-hati dan jangan sampai kenapa-napa karena ya, nggak ada dokter yang buka praktek. Dan nggak berhenti di situ. Hidup sendiri tanpa interaksi sama orang nyatanya juga akan ngasih dampak yang bisa bahaya buat kita. Kenapa bisa begitu?
Tentunya jadi manusia terakhir di bumi itu rentan bikin kita, tentu saja, kesepian. Ya, intinya kita bisa jadi stres dan gampang sakit karena sistem kekebalan tubuh kita yang melemah. Kesepian juga bahkan bisa bikin perubahan kondisi tubuh sampai nimbulin penyakit yang bahaya. Apalagi kalau sampai kekurung dalam waktu yang lama, karena bukan cuma ngerasa sumpah, kita bisa ngerasain pengalaman yang nyeremin. Contohnya kayak penelitian satu ini yang bikin orang diisolasi selama 2 hari ngalamin gangguan mental dan halusinasi. Mereka sampai ngeliat ruangan yang bergerak, zebra yang tiba-tiba mampir, sampai pesawat tempur yang bengong. Atau parahnya lagi di kasus orang ini yang isolasi dirinya di gua selama setahun. Di sana selain ngalamin perubahan pola tidur, dia sampai ngalamin perubahan konsep akan waktu. Gila banget. Gimana? Ada yang mau me time sampai kayak dia? Oke, jadi orang terakhir di bumi nyatanya bukan ide yang bagus, tapi ternyata ada juga kondisi yang emang maksa manusia untuk jauh dari manusia lain. Contohnya pas kita ngelakuin pekerjaan-pekerjaan ini, atau pas nanti kita milih untuk netap di Mars. Ya, walaupun kita emang belum sempat mampir ke planet tetangga, tapi ada satu penelitian yang nyoba ngadaptasi kehidupan di sana. Nunjukin kalau perasaan terkurung dan harus interaksi sama orang yang sama dalam waktu lama bisa nimbulin masalah juga. Contohnya kayak perasaan gak percaya satu sama lain, perpecahan, sampai akhirnya main geng-gengan. Ya, mau ahli atau anak sekolahan ternyata ujung-ujungnya sama aja. Jadi sekarang kita tahu kalau manusia nggak bisa hidup kesepian, karena sama halnya kalau lapar yang artinya butuh makan, perasaan kesepian pas kita sendirian juga jadi tanda kalau kita butuh keluarga dan teman-teman. Dan ya, ikatan inilah yang dimanfaatin juga sama nenek moyang kita biar bisa selamat dari bahaya. Jadi gimana? Masih mau jadi satu-satunya orang di bumi? Dan seperti biasa, terima kasih. Mana kakaknya? Kak, pesen kak? Kalau minuman lah ada minuman Ocha. Apa tuh? Kopi sang. Oke. Aku juga ada Vic. Apa tuh? Cheesecake. Oh, cheesecake. Jadi ini 2 minuman Onca kita kak. Iya. Kami ini kak makan lah kenyang. Makan ramen sudah kemarin, pengen yang ringan-ringan. Cemilan lah ya. cek itu nakal. Apa kemarin yang pengen Aku pesen? pengen nanban karage. Naman karage sama apa? Yakitori. Aku ingat ini Ninja Hattori, yakitori. Maklum kak, memang susah dia nyebutnya. Iya. Biasa makan kubu kak. Iya. Coba kak ya. Oke. Nah pemirsa, sembari menunggu makanan kami sampai dan mungkin juga pemirsa di rumah lapar nak ngambil makanan, jadi boleh ambil makanan dulu biar kita bisa makan bareng-bareng ya Fikri ya. Ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngapo Ma Itu. Makasih banyak Mang CBC, balik lagi tentunya kita di Ngapo Ma Itu. Jadi kita masih di Sefu Ramen ya. Jadi kemarin kita sudah nyicipi berbagai macam jenis ramen. Dan juga kita sudah ini strawberry mojito, strawberry mojito kemarin yang sudah bikin mantau melek. Hari ini kita tadi sudah pesan makanan dan juga tentunya lagi nunggu makanan kita datang. Dan sementara itu pemirsa tentunya kita masih punya banyak dan informasi yang bakal Baru selesai ngomong. saya tahu dan kayak depan kita lapar. Ini yakitori Vic. Yakitori. Iya. Ini tataan. Kata cheesecake. Kok bisa? Terima kasih kak. Oke, makasih kak.
pemirsa, mungkin pemirsa hobi makan pisang, ya. Tapi mungkin kali ini agak lain dari yang lain karena ada kopi yang rasa pisang di Seafood Ramen ini. Namanya Kopi Sang. kopi pisang. Ini Sabrina juga ada minuman cheesecake. Jadi pemirsa, kopinya tetap terasa, ya, tapi tidak ada pahit. Karena manisnya itu bukan manis dari gula aren, bukan manis dari gula cair, tapi manisnya itu karena pisang. Jadi natural. Unik ya. Unik. Mungkin yang pemirsa tahu cheesecake itu tuh kue, tapi di sini ada minuman varian cheesecake yang enak juga, Fik. Wah. Hmm. Ya karena dari namanya cheesecake itu ya kue keju. Iya. Cheesecake bela lemak, ini dijadikan minuman. Wah. Nah. Jadi ada 2 minuman unik di sini pemirsa yang mungkin tidak Betul. pemirsa dapat ke dimanapun. Jadi datang ke Seafood Ramen, cicipi ada kopi pisang Sama cheesecake. cheesecake. Dan juga di depan kita ini pemirsa ada beberapa menu yang ketika mungkin pemirsa datang ke sini sudah makan nasi, perutnya sudah kenyang duluan, tapi masih pengen berkunyah. Nah ini ada beberapa menu. Cemilan. pemirsa. Cemilan cepuluh. Cemilan cepuluh. Ini namanya Namban Namban Karage. sama Yakitori. Yakitori. Oke. Nah nyicip mana yang itu dulu, silakan. Ayo. Jadi ini tuh ayam, Fik ya? Iya. Ada sausnya dia tuh. Kita cicip ya. Ini tidak ada saus? Tidak. Crispy? Enak loh, Fik. Enak. Cobain deh. Coba. Oh tidak, ini lah. Kita juga pengen nyicipi Namban Karage. Kalau yang namanya Karage, pemirsa sudah pasti ya Ayam. chicken, ayam. Ini sausnya ini rasanya unik loh. Perpaduannya tuh pas banget. Hmm. Udah cuman karagenya, di sini juga ada saladnya. Ayamnya lembut, di luarnya crispy. Ini kalau makan ini juga banyak kenyang. Betul. Rasa tepungnya sudah beda, ya. Ada bumbu khusus pastinya yang buat ketika digoreng ngeresep sampai dalam. Jadi rasa ayam ini beda dari yang lain. Jadi tidak cak karage pada umumnya, beda di sini. Benar, karena selain sausnya yang luar biasa pemirsa, yang ketika dicampur dengan saus tomat ataupun saus sambal, ini rasanya lebih lemak lagi tentunya. Beneran, Lebih Fikri. lemak lagi pakai nasi. Wah, memang uang Palembang nih ya, ndak pacak makan ndak pakai nasi. Benar, benar. Kita move on dulu dari sini. Benar-benar. Kita ada yakitori. Ini kalau dijingo apa sate ya? Ya. Kita coba ya. Coba dulu. Ini kalau dilihat ada yang daging, Ada yang kulit ya. ada yang kulit juga. Ini mungkin yang hobi dengan kulit ayam. Ini Sabrina coba yang daging. Skincare. Enak loh, Fit. Ini kulit ayam, tapi tidak langsung dipanggang. Tapi sudah ada campuran bumbu lain. Bumbunya tuh meresep nih pemirsa. Enak pemirsa ini. Kayak sambal tidak jauh. Skin. Enak. Kalau rasanya Emang nggak pernah salah nih milih tempat ini. Nah, jadi mungkin pemirsa hobi makan yang namanya sate taichan. Nah, ini mungkin tidak beda jauh pemirsa. Mirip-mirip Kalau ya? Mirip-mirip. Ini seluruh sate kulit dan sate ayamnya menyatu, tapi yang pasti dia punya rasa yang lain karena pakai bumbu khusus. Yang jelas lebih premium, ya dah. Bener, bukan pertalite. Jadi premium dari tiba-tiba. Tadi lah, kalau kita ngomongin masalah makanan, minuman, kalau kita ngomongin minuman, satuannya ini diukur dari cangkir.
minuman aku secangkir, minuman Sabrina secangkir, Iya. makanan Sabrina sepiring, Sepiring. makanan ini sepiring. Kalau ngukur yang namanya ayam per potong per kilo. Iya. Kalau nak ngomongin masalah batu es per biji baca, ya. Sate per tusuk. Per tusuk baca. Kalau ngomongin tentang besaran bumi, kira-kira cak mana? Nak ditimbang tak baca? Ay, dalam omongannya Fit. Iya. Iya. Kan Sabrina IQ-nya di pucuk 8. Pasti tahu dong. Tahu enggak kira-kira? Kira-kira kalau ngukur besaran bumi itu cak mana? Kalau kita nyingok bumi, pernah pemirsa pakai kilo. Pakai ngukur alam semesta inilah pokoknya. Kita baca nyingok dari Google, Iya. ataupun nyingok dari atlas dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau nak tahu besaran alam semesta ini kira-kira cak mana? Iya ya, bener juga. Jadi penasaran. Tidak ya? tahu. Tidak tahu. Mungkin kurang makan berapa tusuk lagi. Aduh, Kalau iya, habis benernya ini nih. mungkin pacak terjawab. Iya. Nah, pemirsa mungkin juga bingung kira-kira pecah mano mengukur Alam besaran semesta. alam semesta, kita nyingok liputannya atau pencuplikannya di Ngapo. Ma, itu. Siapa yang suka mainan alat ini di sekolah? Selain karena seru, dari situ kita juga jadi ngira kalau mereka ini deketan. Padahal, faktanya kalau kita cari di Google, jaraknya bumi ke bulan aja udah hampir 400.000 kilometer. Muat dijejelin seluruh planet yang ada di tata surya. Tapi pertanyaannya, tahu dari mana kita jarak sejauh itu? Apakah ilmuwan punya meteran raksasa buat mengukur itu semua? Tentunya caranya nggak kayak gitu. Para ilmuwan ini ternyata ngukur alam semesta dengan berbagai metode. Mulai dari yang manfaatin cara yang dalam tanda kutip bisa dipelajarin anak SMP sampai yang butuhin alat-alat canggih banget. Terus gimana cara berbagai metode ini ngukur alam semesta? Oke, untuk metode pertama, ilmuwan manfaatin yang namanya gelombang radio. Bukan yang buat dengerin lagu. Gelombang radio ini pakai teleskop yang bentuknya kayak antenanya tetangga. Tapi teleskop gini, yang terbesarnya bisa sampai seukuran 5 kalinya lapangan sepak bola. Dengan metode ini, para ilmuwan bisa ngukur jarak yang jauh dengan ngitung waktu pantulan gelombang radio dari bumi ke objek luar angkasa. Semakin lama gelombang radio balik ke bumi, berarti semakin jauh juga benda langitnya. Dan walaupun kedengerannya canggih, metode ini ternyata cuma efektif buat ngukur jarak benda-benda di tata surya kita aja. Alias jarak terjauhnya dengan metode ini cuma bisa ngukur sampai ke planet raksasa satu ini. Oke, di metode kedua, mari kita lakuin percobaan sederhana dulu biar langsung paham. Coba angkat telapak tangan kalian lurus sejajar dengan mata. Terus tutup salah satu mata secara bergantian. Apa yang kalian lihat? Ya, tangannya kelihatan bergeser, walau sebenarnya diem aja. Nah, fenomena ini juga lah yang dipakai ilmuwan buat ngukur jarak bintang di langit. Tapi nggak kayak kita yang tinggal nutup mata kanan dan kiri kalau ilmuwan itu ngelihat perubahan lokasi bintang di dua waktu yang beda. Terus dengan ngetahuin ini dan ini juga, akhirnya kita jadi bisa ngukur jarak bumi sama bintang itu. Oke, walaupun kelihatannya simple dan ampuh, nyatanya cara ini juga punya keterbatasan, alias nggak bisa untuk bintang yang udah jauh banget. Dan akhirnya di metode ketiga, kenalkan, dialah redshift. Di metode ini, simpelnya para ilmuwan gunain kamera inframerah untuk ngamatin cahaya dari objek yang super jauh. Tapi singkatnya banget, benda langit yang jaraknya jauh, maka cahayanya makin kelihatan semakin merah. Sedangkan sebaliknya, kalau makin deket jaraknya, makin biru warnanya. Nah, dari perubahan warna ini, ilmuwan jadi bisa ngukur kecepatan dan jarak benda langit yang diamatin. Dan buat gambaran, metode ini bisa dipakai buat ukur jarak bintang yang jauhnya udah di luar bayangan kita. Atau bahkan bisa lebih jauh dari kumpulan galaksi satu ini yang pernah kita bahas di video kita sebelumnya. Jadi di luar cara-cara tadi, sebenarnya masih ada juga metode lain yang gak akan cukup kalau kita bahas semua. Tapi intinya sekarang kita tahu kalau ilmuwan ngukur luar angkasa bukan pakai penggaris raksasa, dan berterima kasihlah kepada mereka karena udah ngingetin lagi kalau kita benar-benar cuma titik debu kecil di luasnya dunia.
Jadi sebagai penutup, mungkinkah kita suatu hari bisa menjelajahi itu semua? Dan seperti biasa, terima kasih. Makasih banyak pemirsa, Mang Cek BC menonton Kepal TV di mana berada. Balik lagi dengan Cek Pikir dan juga Cek Sabrina, tentunya di Ngapo. Nah, itu. Kita masih ngerasuk ke makanan-makanan ataupun menu oncak dari Sefu Ramen. Ini kita masih makan nih yakitori. Tagihan luar biasa. Oh ya Sabrina, tadi berjalan sepanjang jalan kita dari kantor ke sini, becaknya lah banyak nih mobil-mobil listrik. Cak, mana tanggapan Sabrina dengan banyaknya mobil listrik sekarang? Ya bagus sih ngurangi polusi kan. Memang lah banyak sekarang fix Sabrina jengok mobil listrik di jalan. Tapi caknya mana ngomongin masalah harga lumayan tinggi juga masih. Masih agak menges kalau nak belinya. Cuman ya biasa kalau kita ngabisi duit untuk beli bahan bakar becaknya lebih hemat ketika kita punya mobil listrik. Cuman mobil listrik sekarang banyak yang mini ya. Lucu ya. Iya, lucu. Udah warna pinknya. Ada Aku warna juga, pink. iya kan? Warna-warnanya itu ya. Kalau kita ngomongin masalah polusi, pemirsa yang jelas ketika ada pakai bahan bakar, ya memang pasti tidak kate asap, tidak kate polusi. Udara kita nih becaknya nambah seger Sabrina. Kalau seluruh wong Palembang ini masih mobil listrik ya loh, bener tak? Benar, setuju Nian. Bener, cuman kira-kira pemirsa terpikir dah kalau bukan cuman mobil yang ada mobil listrik, tapi teko pesawat juga ada pesawat listrik. Oh, bener juga. Taruh dulu Nasati ini, Cak mana kira-kira? Bener juga. Penasaran aku tidak tahu Cak mana Fik. Iya, Kira-kira jelas. Cak mana lah ya? Yang jelas mungkin lebih mahal. Ya itu ya pasti. Lebih mahal. Tiket pesawat pasti naik Nian. Uji puncak takut perlu mobil listrik beda terbeli tak beli pesawat Itulah. listrik. Paling tidak kan kalau kaget pesawat lah jadi pesawat listrik kalau ya ini jadi hal unik juga tadi. Iya. Dan mungkin pemirsa juga bingung kira-kira pecak mana bentuknya pemirsa. Kalau kaget suatu saat ada juga yang namanya pesawat listrik. Kita jenguk cuplikannya di Ngapo Mak itu. Di sekitar kita udah ada banyak banget kendaraan yang tenaganya dari listrik. Mulai dari mobil listrik, sepeda motor listrik, sampai kereta yang panjang mengular juga pakai tenaga Pikachu ini. Tapi, kenapa kalau kendaraan segede gaban kayak pesawat ini belum? Kenapa belum banyak pesawat listrik di udara? Dan kenapa ide itu belum jadi ide yang cemerlang sampai hari ini? Oke, ini emang pertanyaan yang berat, tapi itulah juga jawabannya. Berat. Kalau dibandingin sama bahan bakar pesawat sekarang, baterai kita itu cuma bisa nyimpen energi sebanyak 1%-nya doang. Jauh banget. Berarti kalau pengen kuat ngangkat pesawat, artinya kita mesti nambahin baterainya. Tapi kalau baterai nambah dan beratnya nambah, gaya angkatnya pun mesti ditambah juga, yang artinya kita butuh nambah tenaga dari baterai, yang artinya beratnya nambah, dan ya muter terus sampai pusing dan gak jadi-jadi terbang. Dan makanya untuk bisa terbang jauh, kemungkinan bakal butuh baterai yang 30 kali lebih berat dibanding bahan bakar sekarang, alias 6 kali lipat lebih berat dari pesawatnya sendiri. Sungguh gak masuk akal. Oke, jadi kalau gitu, apakah pesawat listrik emang ide yang bodoh? Jawabannya, sayangnya iya, tapi juga untungnya itu hanya untuk hari ini. Karena mari berandai, di masa depan ide inilah yang justru bisa ngindarin planet kita buat jadi makin panas pastinya. Karena bayangin tiap tahunnya pesawat itu tuh nyumbang 1 miliar ton gas berbahaya ini. Dan fakta mengejutkannya, nyatanya pesawat listrik itu lebih murah buat terbang. Alias satu pesawat biasa itu setara ongkos 6-10 pesawat listrik sekaligus. Itu tuh artinya kalau kita bisa nyelesain masalah berat tadi, pesawat listrik bisa bikin penerbangan jadi lebih ramah lingkungan, murah, dan gak perlu ganggu mimpi warga deket bandara. Jadi
Jadi makanya kalau kita lihat ke masa depan, kelihatan kalau sebenarnya pesawat listrik justru adalah ide yang cemerlang, yang artinya perlu kita kejar. Dan itulah yang lagi dan lagi dan lagi akan terus dikembangin sama orang-orang pinter di luar sana. Misalnya kayak baterai teknologi terbaru ini yang bisa nyimpen energi jauh lebih banyak, atau pesawat mungil ini yang bahkan mulai dijual ke orang-orang. Dan contohnya beberapa perusahaan ini terus ngembangin pesawat listrik. Itu semua didorong kebutuhan kita buat lepas dari energi fosil. Perlahan teknologi ini terus berkembang yang bikin kita satu waktu nanti bisa terbang pakai pesawat bertenaga Pikachu. Jadi sekarang naik pesawat listrik masih jadi mimpi yang susah digapai. Tapi bayangin waktu Edison dulu bikin lampu, banyak orang nganggep dia tuh bodoh. Jadi mungkin aja pesawat listrik nantinya bakal jadi pemandangan yang biasa. Dan oke, sekarang coba tebak, di tahun berapa kalian kira-kira bakal ngerasain pesawat listrik untuk pertama kalinya? Jawab di kolom komentar, tinggalkan sejarah, dan silakan datang lagi ke kolom komentar video ini kalau itu udah jadi kenyataan. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah pemirsa, jadi dengan video tadi kita pacak lihat bahwa caknya tidak mungkin ya ada yang namanya pesawat listrik Fikri. Kalau mobil tiba-tiba berhenti, lemak di sinilah, di darat nih lah. Kita pacak ngecas. Nang pesawat nyampak, tidak mungkin kan? Tidak mungkin bawa power bank. Nah, ya tuh. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah mungkin atau tidak, caknya di dunia sekarang ini tidak kata yang mustahil. Karena lah canggih ya. Sama zaman lah canggih, belum lagi kita juga bercaknya pabrik-pabrik. Contoh yang biasanya kita kalau masuk mall, uang nggak bakal nulis plat dulu. Sekarang pakai mesin. Bener dah? Sekarang serba mesin, Fik. Cuci piring deh pakai mesin. Pakai mesin, bener nih ya. Nah, ada kemungkinan loh pemirsa, suatu saat aja bakal ada pabrik yang bisa memproduksi organ tubuh manusia dalam bentuk mesin. Ay, ada Ifik. Serem pula. Kayak Iron Man kalau kita tiba-tiba. Iya, ada kado. Kamu udah tahu gitu. Ay, mana kita jadi robot galau. Nah, mungkin baik. Oh, mungkin baik. Nah, mungkin juga pemirsa banyak yang bingung dan tanya-tanya, aku diolah jadinya. Suatu saat kayak omongan yang pikir sebut tadi memang benar-benar jadi kenyataan. Ini cuplikannya di Ngapoma itu. Tangan dan kaki palsu mungkin udah sering kita lihat. Mulai dari yang kayu sampai logam kayak di film-film. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai sekarang kita nggak pernah lihat hati atau ginjal buatan? Padahal kebutuhan donor organ itu banyak banget, jauh ngelebihin persediaannya. Jadi kalau kaki dan tangan aja bisa dibikin, bisa nggak sih organ tubuh dibikin di pabrik? Jawabannya kalau nanya hari ini belum bisa, tapi lagi diusahakan. Jadi, para dokter dan ilmuwan sadar banget sama kebutuhan organ yang tinggi ini. Makanya sampai sekarang mereka lagi ngusahain produksi organ dengan teknologi yang ribet yang namanya adalah bioprinting. Proses ngeprint apa lagi nih? Apakah ini sama yang kayak dilakuin sama tukang fotokopi di warung sebelah? Meskipun kedengarannya lucu cuma di print, pada dasarnya ya mirip-mirip kayak gitu. Bayangin printer biasa itu nyetak tinta di atas kertas. Tapi terus printer 3D itu lebih canggih. Biasa dipakai buat cetak barang yang terbuat dari plastik. Nah, printer organ ini lebih canggih lagi dan tentunya nggak pakai plastik yang kayak sebelumnya. Mereka ini pakai tinta kehidupan yang terbuat dari semacam cairan. Apa aja isi tintanya ini? Sebenarnya bisa macam-macam, dari yang alami sampai buatan. Tapi pastinya namanya juga tinta kehidupannya. Di dalamnya itu ada sel-sel hidup baik dari tubuh pasien atau dari donatur. Tapi sayangnya sampai saat ini buat bikin organ utama kayak ginjal atau hati itu masih ibarat ngebangun candi dalam semalam. Artinya susah banget. Kalau buat yang lebih kecil kayak jaringan sel atau tulang itu mungkin masih lebih mungkin. Kayak yang pernah dilakuin sama perusahaan ini. Mereka itu berhasil ngeprint jaringan hati dan bisa berfungsi selama sebulan lebih. Jadi ya, bikin organ itu jauh lebih susah daripada tangan dan kaki palsu yang datang dari plastik dan kayu.
Tapi fakta kerennya, ternyata teknologi anggota tubuh buatan pun udah berkembang pesat dan cyborg dunia nyata sebenarnya udah mulai bermunculan. Jadi nggak cuma ditempel, anggota tubuh buatan saat ini ada yang bisa kayak kaki dan tangan beneran. Contohnya orang ini yang kecelakaan dan harus diamputasi waktu jalanin hobinya manjat tebing. Ia lalu pakai kaki buatan sekelompok ilmuwan yang bisa memproses sinyal otak dan dikendaliin kayak kaki asli. Dengan kaki palsunya itu bahkan dia udah bisa manjat tebing lagi. Atau pakai contoh lainnya, orang ini bahkan tangan buatannya punya indera peraba. Saat megang sesuatu, bakal ada sinyal yang dikirim ke otaknya untuk ngerasain itu. Jadi saat kita bisa bikin organ sendiri, saat teknologi kita ngehasilin tangan dan kaki yang bisa nyamain anggota tubuh asli, masa depan dunia kesehatan makin kelihatan gak terbatas luasnya. Tapi mungkin juga dari sini tersisa satu pertanyaan. Kalau luar dan dalam badan kita udah bisa dibuat oleh teknologi, masih pantaskah kita disebut manusia? Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, makanan kita lah nak habis, Sabrina. Perutlah kenyang. Perutlah kenyang, hari semakin sore. Sekali lagi kami ngajak untuk pemirsa galau-galau yang lagi nonton, jangan lupa yang pengen nyicipi makanan lemak dan minuman yang pecah kami minum ini, Benar. langsung datang ke Sefu Ramen. Ini di Jalan Dr. Sutomo nomor 1. Ini persisnya ada di Simpang 3 Pasar Gubah, deket Kambang Iwa. Pokoknya di tikungan, pemirsa langsung pacet tejingok, namanya Sefu Ramen. Sekali lagi jangan lupa kesini dan terus nonton Ngapoma Itu cuma di Pal TV, memang punya kita. Kata aku Cek Fikri. Aku Sabrina. Dan kalau pemirsa nanya Ngapoma Itu karena Nah, inilah kami. Sampai jumpa.